Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar matematika bersama Pak Tara. Belajar matematika asik dan menyenangkan. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat, atau biar kita lebih gampang mengingatnya, kita singkat aja menjadi opung bilbul ya, menjadi opung bilbul gitu. Waktu di SD, adik-adik semua sudah pernah belajar tentang operasi hitung bilangan bulat ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mungkin banyak yang kesulitan juga di penjumlahan atau pengurangan yang ada negatif-negatifnya gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat, positif, dan negatif. Setelah mempelajari materi ini, Ananda dapat menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Nah, khusus untuk video ini, Pak Tara akan membahas dulu tentang penjumlahan dan pengurangan. Kemudian nanti Ananda akan bisa menyelesaikan permasalahan mengenai bilangan bulat yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan ini, Pak Tara akan mengajak adik-adik untuk memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Untuk memahami sifat-sifat tersebut, mari amati beberapa konteks berikut. Nah, di sini ada 3 gambar boneka. Alea mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Alea mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka. Berapakah boneka yang dimiliki Alea sekarang? Oke, kita lihat alternatif penyelesaiannya ya. Nah, kita bisa menggunakan garis bilangan untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Karena Alea memiliki 3 boneka, maka dari titik asal 0 bergerak 3 satuan ke kanan. Kemudian karena Alea mendapatkan 4 boneka lagi, berarti terus bergerak 4 satuan ke kanan, sehingga hasil akhirnya adalah 7. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang penjumlahan bilangan positif dan negatif ya. Jika tandanya sama, maka jumlahkan angkanya, kemudian tandanya mengikuti soal. Contoh, ini yang A, 3 plus 7, berarti hasilnya 10. Tandanya mengikuti soal ya, tandanya positif, berarti positif 10. Kemudian soal yang B, ada min 3 ditambah min 7. Oke, kita tambahkan dulu. 3 ditambah 7 hasilnya 10. Kemudian tandanya mengikuti soal, tandanya yaitu negatif ya, berarti hasilnya negatif 10. Kita berlanjut lagi ke materi yang selanjutnya, masih tentang penjumlahan. Jika tandanya beda, maka kurangkan angka besar dengan kecil, kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Kita lihat contohnya ya. Min 3 ditambah 7. Nah, hasilnya positif 4, karena tadi kan kurangkan angka besar dengan kecil. 7 dikurang 3 hasilnya 4. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar, karena angka 7-nya positif, maka 4-nya juga positif. Contoh yang kedua, ada 3 ditambah min 7. Pertama-tama kita kurangkan angka besar dengan kecil. 7 dikurang 3 hasilnya 4. Dan karena angka yang besarnya negatif, maka tandanya menjadi negatif, maka hasilnya negatif 4. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang tentang pengurangan. Untuk
cara yang pertama, ubahlah menjadi penjumlahan negatif. Contoh, ada 3 dikurang 7. Kita lihat jawabannya. Nah, 3 dikurang 7 kemudian dirubah menjadi penjumlahan negatif. Jadi 3 ditambah minus 7. Nah, karena 7-nya itu min ya, atau negatif. Kemudian hasilnya seperti yang tadi sudah dibahas, kalau sudah penjumlahan kita kurangkan angka yang besar dan kecil, kemudian tandanya mengikuti angka yang besar, berarti hasilnya negatif 4 ya. Kemudian contoh yang selanjutnya, ada minus 3 dikurang 7. Kita rubah dulu menjadi penjumlahan negatif ya. Jadi minus 3 ditambah minus 7. Nah, kalau tandanya sama, berarti tinggal ditambahkan 3 dan 7. Ini tandanya sama ya, min 3 sama min 7. Berarti hasilnya menjadi min 10. Tandanya mengikuti soal itu. Kita lanjutkan lagi, masih tentang pengurangan. Jika tanda kurang ketemu negatif, maka menjadi positif. Nah, bagaimana contohnya? Lihat contoh yang A. 3 dikurang negatif 7. Nih, ada tanda kurang ketemu dengan negatif. Nah, maka tanda kurang ketemu negatif ini menjadi positif. Jadi 3 ditambah 7. Hasilnya 10 ya, teman-teman. Kemudian soal contoh yang selanjutnya, ada minus 3 dikurang minus 7. Nah, minus bertemu dengan kurang atau kurang bertemu dengan negatif, maka menjadi positif ya adik-adik. Nah, jadi minus 3 ditambah 7. Nah, kalau ada penjumlahan seperti ini, seperti tadi, kalau tandanya beda, berarti angka besar dikurang angka kecil. 7 dikurang 3, kemudian nanti tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, jadi hasilnya positif 4. Begitu ya adik-adik ya. Semoga sampai di sini adik-adik bisa paham. Kalau belum paham nanti ulang-ulang lagi videonya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita membahas soal cerita. Nah, di sini ada gambar seorang penyelam ya. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Untuk alternatif penyelesaiannya, mari kita lihat. Nah, bentuk soal tersebut bisa kita tulis negatif 2 dikurang negatif 5. Nah, ini berarti menjadi pengurangan negatif. Jadi negatif kurang ketemu negatif nanti bisa menjadi positif. Nah, ini ya hasilnya. Negatif 2 dikurang negatif 5. Tanda kurang ketemu negatif maka menjadi positif. Negatif 2 positif 5. Nah, ini selisih 5 dan 2 adalah 3. Kemudian tandanya mengikuti angka besar. Jadi hasilnya positif 3. Jika kita gambarkan pada garis bilangan seperti ini ya adik-adik. Jadi selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Kita lanjutkan ke soal cerita yang kedua. Edward ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Untuk bentuk matematikanya kita bisa tulis seperti ini. Ketinggian katrol berarti positif 2 karena di atas permukaan tanah ya, berarti 2 meter di atas permukaan tanah adalah positif 2.
Kemudian permukaan air berarti negatif 3 karena di bawah permukaan tanah. Nah, kan 3 meter di bawah permukaan tanah ya, maka kita tulis negatif 3. Berarti kita bisa menulis bentuk matematikanya positif 2 dikurang negatif 3 karena ditanyakan panjang talinya ya. Nah, karena ini kurang ketemu negatif, maka tandanya berubah menjadi positif. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya 5, dan berarti panjang talinya 5 meter ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik mempelajari materi yang Bapak berikan, silakan dicoba ya. Untuk soalnya ini ada soal penjumlahan dan pengurangan biasa, kemudian ada soal cerita. Untuk part selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, positif dan negatif. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.